The point kita akan berbicara. Siap. Jadi banyak tuduhan atau fitnah keji terhadap Kiai Said selama menjabat Ketua Sebagai PBNU. Ketua Umum PBNU. Yang pertama, Karena potongan video mungkin, atau mungkin karena tidak paham sehingga digoreng, lalu ada video seret Said Akil. ya. Ulama apa warga NU sudah ada yang begitu juga. Ya Allah, kata saya. Oke, kita bahas satu-satu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suhu TV, saya sekarang bersama Gus Ali Rahman. Kalau kemarin dia sebagai tamu untuk membicarakan tentang pemburu hantu, Iya. dari Pagar Nusa. Nah, beliau juga salah satu penggiat sejarah dan pecinta sejarah. Ya. Juga banyak tulisannya tentang Nahdlatul Ulama. Ya, alhamdulillah, karena memang saya hobi nulis sejak di pesantren ya. Ya. Dan ya kecil-kecilan juga pernah membantu lembaga pendidikan Ma'arif ketika saya masih di pesantren, dan alhamdulillah juga ketika di Jakarta Allah memberikan kesempatan saya untuk berkhidmat walaupun mungkin tidak banyak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Oke, Gus, to the point kita akan berbicara. Siap. Jadi banyak tuduhan atau fitnah keji terhadap Kiai Said selama menjabat Ketua Sebagai PBNU. Ketua Umum PBNU. Yang pertama, beliau dituduh sebagai agen Syiah. Iya. Oke. Dan itu sangat kencang. Kencang. Yang kedua, beliau adalah anak keturunan PKI. Iya, betul. Yang ketiga adalah sesat, membawa ajaran sesat, salah satunya adalah Islam Nusantara. Nah, yang keempat, kemarin yang heboh, Kiai Said sedang ceramah di salah satu MKNU ya, forum mengatakan bahwa tidak ada dalil maujud yang menunjukkan bahwa Allah kata ada ya. pada Allah ya, sifat itu kan lebih kepada membahas sifat-sifat Allah ya. Oke. Yang kemudian disalahartikan karena potongan video mungkin, atau mungkin karena tidak paham sehingga digoreng, lalu ada video seret Said Akil. ya. Ulama apa warga NU sudah ada yang begitu juga. Ya Allah, kata saya. Oke, kita bahas satu-satu. Iya, baik. Pertama, kenapa Kiai Said dituduh Syiah? Yang tahu yang menuduh sih sebenarnya. Tetapi begini, dari analisa ya, karena memang background NU itu umumnya bukan hanya Kiai Said, mulai dari Gus Dur, yang mohon maaf saya perlihatkan di buku ini pun ada tuduhan terhadap Gus Dur sebagai agen Syiah. Bahkan ada peristilahan Gus Dur yang sangat dikenal sampai hari ini tentang Syiah. Ya, karena ada kedekatan budaya sebenarnya dengan NU, sehingga NU kadang-kadang dianggap Syiah gitu kan. Apalagi seorang Kiai Said yang memang mendalami tentang kesejarahan Syiah. Sehingga mungkin pada saat itu, dan saya juga punya salah satu ceramahnya, beliau mengupas tuntas tentang Syiah itu apa, dan sangat luar biasa ya, akademis. Dan mungkin dari sini khusus buat Kiai Said, bibit-bibit untuk menyerang Kiai Said sebagai seorang Syi'i itu sangat kuat. Dan apalagi sebagai Ketua Umum PBNU, mestinya beliau kan memang bekerja sama dengan siapapun. Umpamanya terjadi kerjasama dengan Iran karena Iran bermadzhab Syiah, lalu di masa kepemimpinan Kiai Said kerjasama dengan Iran dan dengan Syiah, dasar Kiai Said agen Syiah gitu kan. Tapi kan seorang yang menguasai tentang satu literasi atau sejarah sebuah mazhab bukan berarti dia berada di dalam mazhab itu. Nyuwun sewu, umpamanya saya membahas tentang kapitayan, contoh, jangan saya deh, Al-Maghfurlah Kiai Haji penulis NU, Ketua Umum Majelis Bumi, Kiai Agus Nyoto. Betapa beliau ketika membahas kapitayan itu sangat luar biasa, mulai dari tata cara sholatnya, sembahyang, istilahnya sembahyang, tata cara upowoso atau puasa, sangat detail. Apakah beliau orang kapitayan? Ya bukan ya. Bukan kan? Dia seorang akademisi. Oke. Kan seperti itu. Ya, itu yang saya yakini terjadi pada Kiai Said, atau kawan-kawan menyebut Buya Said, bahwa beliau seorang doktor, seorang kiai, dan juga akademisi yang banyak mengetahui, mendalami tentang sejarah Syiah, sehingga beliau paham. Dan tentu bukan hanya Syiah, kalau kita lihat ceramah-ceramah beliau sangat luar biasa membahas tentang sejarah. Nah, kebetulan mungkin di kelompok besar di dunia ini kan, dalam Islam ya, yang mengemuka, bukan saya tidak mengatakan besar, mohon maaf saya ralat, yang mengemuka selain Sunni, Wahabi, Syiah, dan ini selalu berbenturan kan. NU ini kan ada di posisi Sunni, berarti Sunni ada di tengah,
Anggapnya kalau di Indonesia NU-nya ada di tengah, ini NU, ini kelompok Syiah, ini kelompok Wahabi. Kalau ke kanan sedikit dituduh sama ini, ke kiri sini sedikit dituduh sama ini. Ya memang selalu begitu. Tapi fungsinya apa? Penyeimbangan. Dan apabila kita juga melihat di komentar-komentar kita, wah giliran Wahabi dihabisin, Syiah enggak, dasar gitu kan. Kita lihat banyak begitu. Ya bukan begitu. Artinya pada posisi mana kita harus mengkritisi? Ya kalau memang umpamanya sebaran Syiah di sini menyalahi aturan yang ada di sini dan perlu dikritisi, ya iya. Karena bagaimanapun ya termasuk Wahabi menurut saya secara akidah dia silahkan saja. Silahkan saja, asal jangan mengharamkan lain madhab yang kemudian dibombardir di media. Contoh, dia tidak suka tahlil umpamanya kan, ya silakan saja kalau memang tahlil dianggap sesat, tapi jangan menyesatkan kami karena kami punya dalil. Begitu juga dengan Syiah. Umpama nih, mohon maaf, salah satu madhab Syiah itu, karena Syiah itu kan banyak ya, saya juga punya buku Syiah terbitan langsung dari Syiah sendiri. Satu di antaranya karena Syiah itu banyak. Ada Syiah itu yang anti semua sahabat Nabi, bahkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ya aku pernah berdebat sama kawan Syiah. Silakan kalau kamu anti dari semua sahabat kecuali Sayyidina Ali dan kamu mengatakan Sayyidah Aisyah begini, silakan kalau itu menurut kamu benar. Tapi jangan depan saya. Jangan depan umum atau jangan di depan umat yang sedang yang dia adalah Sunni. Kenapa? Terjadi perpecahan. Jadi dua-duanya ya sudah berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Gitu. Kita tidak perlu bergeser. Nah, lagi-lagi NU itu ada di sini. Jadi kalau umpamanya sedang miring sedikit begini. Ketumnya Yai Said kena pula beliau. Tapi sebenarnya Kiai Said Sunni apa sih? Kita tanyakan nanti yang jawab Buya Said. Ya sudah pastilah, mana ada ketua umum PB, jelas-jelas ada ART NU didirikan itu untuk membela, untuk menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah, kan begitu. Masa iya ketumnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Ya sudah clear sebetulnya masalah itu ya. Yang kedua masalah PKI. Dituduh komunis. Ya namanya kembang-kembang ilambe gitu, dan mencari sensasi atau mungkin mencari kehebohan atau memang sengaja ingin mendiskreditkan Yai Said. Ini kan jauh banget. Kiai Haji Said Akil Siraj. Artinya beliau pernah bilang ke saya bercanda gitu, sebenarnya sampai kan Habib Kiai gitu, saya juga hafal Said bin Akil bin Siraj bin ini sampai ke Kanjeng Sunan Gunung Jati dan ke atas, hafal beliau. Artinya ini kan beliau nama beliau itu kan Said, bapak ayah beliau Akil, kakek beliau Siraj. Terus disamakan kata Said Akil Siraj dengan tokoh komunis fungsionaris partai komunis bernama Dasuki Siraj. Itu sempat heboh. Kiai Said ditulis beredar videonya bahwa kok namanya sama dengan ormas yang terbesar di Indonesia. Siraj. Walaupun tidak ada beberapa video ya. Satu video ada yang saklek, ada yang dicitrakan dicitrakan karena namanya itu Siraj gitu kan. Padahal Ahmad Dasuki Siraj itu kan Yai Said itu orang Cirebon, Dasuki Siraj orang Solo. Orang Jawa Tengah kan, Surakarta. Dan beliau jauh usianya, lahir 1903 kan. Ya tapi namanya gorengan barangkali. Itu tadi, kalau tujuannya yang tahu tentu yang menggelontorkan fitnah, penggelontoran fitnah atau pengasong fitnah namanya itu. Hoax ya. Hoax itu memang luar biasa. Tujuannya ya mereka lah yang tahu, tapi setidaknya tidak sedikit orang yang mempercayainya. Karena kan kalau bicara di video ada data-data yang seolah-olah itu data pribadi Yai Said. Padahal ilustrasi yang dibuat itu adalah ilustrasinya Pak Dasuki Siraj yang fungsionaris Partai PKI. Selanjutnya tentang Kiai Said adalah sesat. Nah ini baru saja kemarin kan ya. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, Maha berilmu, Maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa, Latifun khabir, Rahman Rahim. Udah.
Azizun Hakim. Udah? Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Itu kan pernah kita bahas ya ketika saya masih di Madura, dan mungkin ini juga perlu karena masih ada juga yang menyalahkan saya, yang saya katakan kemarin waktu saat live saya masih di Madura. Ya kita berbicara sesuatu itu sesuai porsinya gitu. Artinya bahwa di sini saya sekali lagi ada juga mohon maaf, itu ada yang membenarkan itu benar, tapi tempatnya yang tidak benar itu tidak perlu disampaikan di publik kan, seperti itu. Ya ini saya garis bawahi, apabila diulik acara itu terjadi 2019 dalam acara MKNU. Mohon maaf mungkin sebagian dari yang bukan NU tidak paham, MKNU itu adalah sebuah acara kegiatan yang menjadi semacam kewajiban bagi warga NU ya untuk kaderisasi. MKN itu madrasah kader NU, termasuk saya sudah ngikutin madrasah kader NU yang kemudian nanti menjadi sertifikat. Jadi aslinya forum itu adalah forum ilmiah khusus bagi orang-orang yang di kader. Jadi bukan di ceramah umum yang saya membahas itu. Oke, esensi video itu kan Kiai Said bilang bahwa tidak ada dalil. Ya, substansi dari semua itu. Iya, substansi yang disampaikan oleh Kiai Said itu adalah pengantar menuju pembahasan tentang ilmu tauhid atau akidah yang menjadi madhab kaum Sunni di Indonesia khususnya NU. Kan seperti itu. Jadi kenapa harus ada sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya? Nah, ini kan konsepsi dari Imam Asy'ari. Kiai Said memberi pengantar ini. Kata wujud, bahwa Allah maujud atau Allah wujud tidak ada secara tekstual, sekali lagi secara tekstual, bukan secara pengertian. Kalau secara pengertian di situ saya juga menjelaskan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ini kan menunjukkan Allah ada, tetapi secara kalimat tidak mengatakan bahwa Allah ada. Tapi di sini Allah maha pengampun dan maha penyayang, kan menunjukkan Allah itu ada, tapi secara kalimat tidak ada. Secara teks. Lalu oleh Imam Asy'ari, walaupun tidak tertera secara teks, sifat keberadaan atau wujud Allah, kata wujud itu menjadi sifat pertama dalam akidah, dalam akaid, dalam sifat yang wajib bagi Allah 20. Itu sebenarnya arahnya kan ke sana. Tetapi Kiai Said memberikan asal muasalnya seperti apa. Jadi latar belakang hal ini ada. Sifat-sifat itu ada, walaupun di Quran tidak disebutkan, tidak ada kata maujud, tetapi menunjukkan maujudullah itu ada seperti Ghafurur Rahim, maka menjadilah sifat wujud atau kata wujud itu menjadi sifat pertama bagi Allah. Ini kan pengantar menuju satu konsepsi yang dihasilkan oleh Imam Asy'ari. Kan arahnya ke sana substansinya. Oke. Ya, itulah tuduhan fitnah keji yang digoreng luar biasa terhadap Kiai Said. Tapi tujuannya tadi gitu ya, kembali lagi kepada yang menggoreng, dan saya yakin selama yang disampaikan oleh Kiai Said ataupun oleh kiai siapapun, entah Kiai NU atau bukan, selama itu sebuah kebenaran dan berangkat dari ketulusan untuk mengembangkan dan membesarkan agama Islam, saya yakin tuduhan apapun akan terjawab dengan sendirinya. Ya hanya saja kadang-kadang yang membuat saya gatel gitu kan, tapi ya sifat, maklumlah kita masih muda gitu, gitu kan kadang-kadang. Tetapi kalau kita secara substansi bagaimanapun, ketika pohon itu tinggi, anginnya juga akan kencang. Seorang ketua umum PBNU sekelas Kiai Said tentu godaannya ya sekelas itu juga. Ya kita ini aja kadang-kadang ya merasa nggak nyaman gitu ya. Pemirsa, itulah deretan fitnah-fitnah keji terhadap Kiai Said. Di antaranya, Pak. Di antaranya. Masih banyak lagi. Kalau mau diulik mau banyak. Tapi setidaknya dari pembicaraan kita pada saat ini lebih kepada membuka ruang, membuka wacana bahwa pada dasarnya baik-baik saja, tapi memang ada 1 titik, 2 titik yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu. Entah tujuannya apa, yang tahu adalah yang menghembuskan, tapi implikasinya membuat masyarakat bingung. Ya, pemirsa, hati-hati terhadap hoax. Hoax adalah sebuah fitnah atau perkataan, ujaran yang tidak sesuai fakta.
Terima kasih telah menyimak kami. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.